Halo, pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Oke. Berapa ini? Udah langsung 20 masuk. Oke, langsung aja bicara 20. Udah di atas, udah. Ayo, siapa lagi? Siapa yang belum masuk? Ya. Ayo. Ya. 21. Oke, siapa? Siapa yang baca Pancasila dah? Langsung aja kita mulai dah, biar cepet. Yuk. Saya, Pak. Oke, silakan. Siapa? Afifah, Pak. Afifah, Eva, silakan. Pancasila. Ya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sip. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. 3. Persatuan Indonesia. Ya. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, terima kasih. Oke, siapa? Sumpah Pemuda. Saya, Pak. Yuk, ayo. Sumpah Jainin. Pemuda. Yuk. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Yuk. Oke. Udah, siapa yang mimpin doa? Saya, Pak. Oke, Habibie lagi. Ya. Yuk, Sebelum memulai perkuliahan hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya. Gimana kamu sehat semua? Ayo dimunculkan wajahnya, mau saya foto. Dimunculkan. Gimana? Sehat semua? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Gimana urusanmu dengan Tuhan? Baik-baik? Baik. Tuh, ini tanya ketawa. Malah urusannya dengan Tuhan gimana? Baik nggak? Baik, Pak. Yang ke gereja, yang ke masjid? Saya masih pakai kopiah tadi barusan, kan saya sholat duha, udah langsung sini, udah langsung aja. Jadi urusan sama Tuhan itu penting, ya, jangan dikesampingkan, apalagi masalah pandemi begini, ya, hari gini gitu loh. Hari gini kamu mau, ya, jangan ini, oke. Saya ini kali ini kita berbicara tentang sumber Pancasila, sumber historis Pancasila, ya, sumber historis Pancasila sebagai satu sistem filsafat. Kita mungkin nanti, kamu ada kuliah nggak hari ini? Ada, setelah ini ada kuliah. Jam berapa? Jam 9:30. 9:30. Oke, kita lebih 5 menit, nggak apa-apa ya. Untuk kita, saya pikir nggak ada kuliah, sehingga mungkin bisa saya tambah dikit untuk kita ngobrol-ngobrol banyak. Ya. Oke, kita berbicara tentang sumber historis dari sistem filsafat kita. Ya. Sumber historis ini penting. Mengapa menjadi penting? Karena di sini kita berpikir tentang sebuah
ya sebuah hakikat dari sumber itu sendiri yang menjadi sangat vital bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Sama aja kenapa Pancasila itu jumlahnya 5, rukun Islam 5, dalam jumlah angka 5 itu adalah merupakan sesuatu yang kelihatannya sangat penting sekali juga bagi orang Buddha, bagi orang Hindu, orang Kristen. Ya. Nah, di sini kamu lihat ya, slide-nya ya. Udah lihat kan? Udah. Apa tak gedein gini? Oh, ya. Jadi ini menjadi penting. Pendalaman kita pada sistem filsafat sama aja kalau kamu dalam agama, dalam memperdalam agama Kristen, agama Hindu, agama Islam lebih mendalam. Ya, kalau dalam agama Islam kita mengenal adanya tasawuf. Nah, inilah pendalaman daripada Pancasila. Jadi jangan dikira antara Pancasila itu tidak kaitannya dengan agama, salah orang yang ngomong gitu, ya kan? Dan semakin ngawur. Makanya mempelajari dulu agama itu dengan baik, baru makanya sebelum kamu mempelajari menjalankan suatu agama atau memperdalam agama, kamu baca dulu sejarahnya. Kamu akan tahu apa yang dimaksud dengan pendalaman, apa yang dimaksud dengan Pancasila itu. Kalau kamu nggak baca Pancasila, gimana kamu tahu bahwa Pancasila itu adalah the best? Kalau kamu nggak baca sejarah Islam, bagaimana kamu tahu Islam itu hebat, paling baik? Saya mengatakan Islam paling baik itu kan kata saya. Dilihat dari buku saya, yaitu Al-Quran. Tapi ketika saya membaca buku-buku lain, menurut saya juga harus hormat. Oh, ternyata mereka juga berpendapat lain. Tapi karena kita sudah salah sasaran, beruntung saya mendapatkan guru belajar agama di samping dari orang tua, dari kakek saya yang benar. Sehingga mereka itu bukan membuat saya menjadi orang yang fanatik, tapi justru membuat orang yang berwawasan. Ya, yang berwawasan. Oleh karena itu, saya sangat paham. Buat saya memberi ucapan selamat, buat saya udah bukan dosa. Kalau yang mengatakan dosa itu kamu melampaui kewenangan Tuhan. Urusan dosa itu bukan urusan kamu. Bahkan sama halnya seperti urusan surga dan neraka. Seperti sekarang saya katakan kamu disebut sebagai Pancasilais, gimana ukurannya? Apa ukurannya kamu sebagai seorang Pancasilais? Maka ada tugas tentang coba kamu mengamati Indonesia pada akhir-akhir ini. Apa yang salah? Kamu sebagai mayoritas jangan terus kamu merasa diri kamu menang-menangan gitu. Sejak zaman purba kita sudah mengenal yang namanya ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa ini itu sudah mengenal bukan seperti zaman Sodom dan Gomora. Loh, dari mana Pak Gatot tahu Sodom dan Gomora? Baca. Kamu kalau seorang beragama saya tanya, tahu nggak peristiwa Sodom dan Gomora? Nggak tahu Pak. Nah, karena saya baca cuma Al-Quran. Kenapa kamu nggak baca Injil? Kenapa kamu nggak baca Bhagavad Gita? Kenapa kamu nggak baca Taurat? Kenapa kamu nggak baca kitabnya orang Buddha? Kenapa kamu nggak baca kitabnya Konghucu? Wah, nanti keimanan saya jadi berkurang, Pak. Itulah kesalahan pertama. Kita dibentuk oleh tradisi, terutama terhadap guru-guru ngaji kalian yang keliru. Misalnya memfokuskan kalian, seolah-olah kalian udah ini kamu baca, dengan ini kamu masuk surga. Loh, apakah begitu gampangnya? Sama aja ketika saya mengatakan dengan saya fanatik Pancasila hebat, tapi saya membaca undang-undang dasar lain, maka baru saya mengatakan Pancasila adalah the best. Ketika saya sudah buka undang-undang dasar Amerika, undang-undang dasar Inggris, Jerman, Australia, dan lain sebagainya, Perancis, ketika saya buka, saya berdalam, saya bandingkan dengan Pancasila, makanya saya katakan Pancasila bagus. Tapi tanpa rasa bahwa saya menganggap bahwa Indonesia hebat. Tidak, Pancasila hebat. Ya.
Tinggal penerapannya adalah bagaimana sesuai tidak. Sama aja saya baca Islam, saya juga tidak mengatakan sekarang kalau berkaitan dengan sesuatu keimanan yang berkaitan dengan Tuhan. Udah jelas bahwa semua agama itu diciptakan oleh Tuhan. Kepercayaan. Maka kamu mengatakan bahwa diri kamu paling bagus saja jadi bertanya-tanya. Yang mengatakan siapa? Kamu mengatakan komunis jelek. Kamu mengatakan kapitalis jelek. Kamu mengatakan Marxis itu brengsek gitu Pak, tidak mengenal Tuhan dan sebagainya. Tahu dari mana? Wah, dari guru ngaji saya Pak, karena gini. Loh, lah kamu nggak pernah baca. Bagaimana kamu nggak baca terus kamu memvonis bahwa sesuatu itu jelek? Ketika saya dulu masih arogan, dengan arogan saya juga mengatakan begini. Sama halnya saya pernah cerita sama kamu kan, betapa saya dulu berkeinginan keras untuk masuk ke kedokteran. Kenapa kalau tanya, kenapa kamu masukin ke kedokteran? Aku pengen mengabdi kepada manusia. Dan ini, apakah kamu punya modal? Oh punya. Kamu tahu nggak masuk ke kedokteran itu paling sulit, itu selektif banget di situ. Ngerti? Apakah kamu punya modal? Punya. Oh saya juara. Oh itu biasa kasarnya aja. Saya punya kemampuan. Saya dari SD, SMP, SMA di Barat. Dan di SMP saya pernah jadi bintang pelajar untuk seluruh Jakarta Selatan. Oh nggak singkat itu waktu kelas 1, 2. Nah, saya punya modal untuk masuk dan saya sekolah pada sekolah-sekolah yang berkualitas, bukan sekolah ecek-ecek. Sekolah terkenal di Jakarta semua tuh dari SD. Kenapa? Lingkungan itu yang sekolah di situ rata-rata adalah anaknya pejabat dan anaknya menteri. Jadi teman-teman saya itu banyak kan anak menteri. Mau sekarang udah jadi semua, ada yang jadi menteri, ada yang jadi pangdam, ada yang jadi ini, jadi pejabat. Itu sekolah bukan ecek-ecek dari SD, SMP, SMA. Biasanya kalau SD-nya di situ, maka SMP-nya ya itu, anaknya juga. SMA-nya ya sama aja. Jadi ada teman saya mesti dari SD, SMP, SMA. Mereka semua pasti kenal, gitu loh yang kata. Itu akhirnya menimbulkan apa? Kesombongan, keangkuhan, bahwa gue paling benar. Saya paling benar. Saya merasakan ini proses hidup. Wah, saya pasti berhasil, saya masuk kedokteran. Tapi kan terjadi apa? 3 kali saya ikut testing gagal. Dulu testingnya nggak separuh ini bisa, sekarang kamu daftar di kecamatan daftar. Ujian, minggu depan kamu di UNER. 3 perguruan tinggi saya dekati yaitu UI, UGM, UNER, gagal semua saya. Saya nggak pernah ke ITB, saya nggak daftarkan ke ITB. Saya cuma pengen satu fokus kedokteran. Gagal saya di kedokteran, gila. Saya pengen tanya kamu sekarang. Teman-teman kuliah kamu akhirnya enggak? Sekarang saya tanya, kalau kamu juara di kelas kamu, terus begitu lulus teman-teman kamu kuliah, terus kamu enggak, perasaanmu gimana kira-kira? Ayo, saya tanya, perasaanmu gimana kira-kira? Jujur jawab, perasaanmu gimana? Sedih, Pak. Sedih, hancur, luluh, lantak, gitu kayak orang patah hati. Wah, mungkin melebihi patah hati kali, iya kan? Iya, Pak. Pernah, Pak. Akhirnya walaupun saya kuliah, makanya saya bisa kuliah itu karena terpaksa aja. Wah, gila teman-temanku, gila teman gue masuk di ini, Pak, di UI itu yang bukan yang nggak apa-apa, nggak ikut ranking keberapa atau dia bisa masuk di UI, bisa masuk di kedokteran UGM, UI, ada yang masuk di UNER, gila. Gue ini, waduh, begitu lo kuliah di mana? Begitu pengumuman pertama kan kalau swasta kan belakangan. Enggak, gue nggak diterima. Di UNER gue nggak diterima, gila lu nggak diterima. Maka asumsi mereka pasti lah gue aku nggak kuliah. Gila lu di UI nggak diterima lu. Lu kenapa gak gitu? Enggak, gue gak mau gak ke ITB. Ke UGM juga lu gak diterima. Buset. Semua teman-temanku masuk ikut yang diterima di UGM itu kayak bedol desa aja. Di UI juga gitu. Di UNER hanya berapa? Buahnya itu ada di UI, ITB sama di UGM. Gila, saya gak diterima. Coba. Kira-kira itu loh, perasaan di sini gimana coba? Apa enggak saya marah sama Tuhan? Ngapain Tuhan kamu beri
segala macam kebisaan ini itu. Nyatanya grand design Tuhan saya tidak tahu. Tapi anehnya ada satu terbersih di saya bahwa saya mengatakan apa? Saya pasti berhasil. Akhirnya saya kuliah dulu sarjana muda di swasta, Untar. Dulu nggak saya. Baru yang ketiga saya di Jogja udah jalan-jalan akhirnya. Ada saya mau mempersiapkan ujian sarjana muda yang dulu. Tiga-tiga dulu kan langsung sarjana muda ada ujian. Lancar herannya. Saya jalan-jalan akhirnya ke UPN. Begitu masuk ke UPN, daftar, ditanyain, kamu mau daftar jurusan apa? Kok ya kebetulan saya pas datang itu di kelompok Fakultas Teknologi Tambang, Fakultas Minyak, Fakultas Geologi. Di sana ada kimia, ekonomi, pertanian, dan sebagainya, kimia. Ada, kok saya datangnya ke situ. Begitu ditanya, jawab saya juga enteng aja, kayak orang iseng-iseng aja, ini sekolah apa ini? Mas, ini sekolahnya pemerintah ini, perguruan tinggi pemerintah, punya Anda. Mau daftar di sebelah mana? Di jurusan apa, Dik? Mas, sekolah yang cepat kaya mana, Mas? Jurusan yang cepat kaya, Mas. Saya mau sekolah. Ketawa. Kamu main-main apa kamu sekolah atau apa? Iya, Mas. Saya udah jengkel. Udah, saya pilih minyak. Lancar saya sekolah di minyak. Begitu saya dapat insinyur sekolah macam-macam, sekolah akhirnya titel branding panjang. Baru saya diingatkan akhirnya oleh ibu dan istri saya. Kamu dulu keinginan kamu memberi konsultasi kepada orang, nolong orang dalam bidang kesehatan. Sekarang dengan titelmu seperti itu, bukankah kamu sekarang juga memberi konsultasi pada orang lain, nolong orang lain di bidang ekonomi, di bidang perbankan, di bidang hukum, di bidang lingkungan, di bidang migas, dan kamu juga ngajar. Bukankah ngajar itu kamu juga memberi pengetahuan kepada mahasiswa baru? Maka berlinanglah air mata saya. Ini adalah melebihi ekspektasi saya. Kalau dulu saya hanya bidang kedokteran aja, hanya bidang kesehatan, sekarang Tuhan memberi, nih loh. Ternyata Tuhan luar biasa. Grand design Tuhan itu luar biasa, mujizat yang luar biasa. Inilah, kalau saya bisa, kamu juga pasti jauh lebih bisa. Walaupun dalam proses kuliah itu pada akhirnya orang tua saya sudah nggak bisa membiayai juga, di tengah memang kebetulan aku dapat untungnya karena ayah saya veteran jadi bayarnya agak murah. Saya sambil ngelukis, maka ngelukis itu adalah akhirnya saya bisa jadi seorang insinyur. Perjuangan saya ini adalah bukan untuk saya pamerkan kepada Anda. Anda telaah bahwa jangan gampang mengeluh dan menyerah. Berusahalah memberi yang terbaik, Tuhan akan menjadikan. Tuhan telah menyejarah dalam ruang publik di negara kita ini. Saya mengenal Tuhan melalui lingkungan yang benar. Makanya saya aneh sekarang ada orang yang memperalat agama. Karena itu saya tidak pernah menjadi bilang, wah saya paling baik. Karena nyatanya saya juga pernah gagal. Tapi saya berusaha menjadi yang terbaik dan memberikan yang terbaik pada Tuhan. Maka ketika kalau kamu dihadapkan pada satu persoalan dengan keputusasaan, kamu ragu. Maka kalau berbicara filsafat ini, kamu akan semakin mengenal diri kamu. Hanya saya minta, kenapa ini lain kali kalau ujian, kamu memperdalam jawaban kamu tuh jangan hanya sekedar menjawab 2 lembar ngoceh itu aja. Kamu perdalam jawaban kamu itu. Sekarang kamu masih bisa saya bantu nilai. Nanti kalau UAS, kalau ada persoalan tuh kamu perdalam terus sampai kamu tidak menemukan jawaban.
Kalau kamu disuruh minta planning, kamu terangkan dengan detail, ini loh planning saya. Jangan hanya mana suka, kamu harus punya plan. Rencana jangka pendek, jangka panjang kamu itu apa? Kamu ingin jadi apa? Kamu mau jadi menteri, silakan aja, kamu pas di situ. Tapi jangan hanya terhenti pada satu titik, kamu tidak tahu apa-apa. Loh, berarti kamu nggak punya cita-cita. Lah, buat apa kamu kuliah? Kalau memang orang tuh boleh berambisi, tapi jangan terlalu ambisius. Kalau kamu merasa bahwa kamu nggak punya cita-cita, berhenti dulu kuliah. Break. Kuliah itu bukan tujuannya cuma sekedar memperbaiki status. Dari status cuma lulusan SMA, kemudian menjadi sarjono. Ya kan? Jadi kamu misalnya bisa dipandang sama siapa? Mertua, calon mertua. Ya kan? Wah, enggak, mantuku jangan lulusan STAN. Aduh, piye? Itu gue lagi pasti ya. Nah, pegawai negeri kan ini orang gue duit kayak orang yang pajak. Wes dicari, bukan itu tujuannya. Emang kau pikir saya mikir untuk ngajar gitu. Tapi ketika saya merasa bahwa saya punya ilmu, kenapa nggak ilmu saya bagikan ke orang lain? Itu sejalan dengan pemikiran memperdalam itu tadi. Memperdalam, kalau kamu memperdalam yang namanya, saya katakan sekali lagi dari dulu ya, ketika kita berbicara tentang Pancasila, mau nggak mau pasti akan menyenggol agama. Pasti itu. Pasti kita akan menyenggol agama. Dikeluarin ya, semua dikeluarin terus foto-fotonya. Nanti kalau sewaktu-waktu saya foto, jadi kelihatan wajahnya gitu. Videonya itu dikeluarin semua. Wajah-wajah Anda jangan kelihatan gelap, jangan kelihatan hanya gambar kecil gitu loh. Ya, Afifah, Suta, Lencana, ya, Asyar. Jadi oleh karena itu proses yang terjadi di Indonesia, Afifah coba dikeluarin, gambarnya saya mau foto nih. Afifah, Sherly udah, yang lainnya, ayo silakan videonya. Loh, Amalia, ya agak naik ya. Kamu kok nggak kelihatan, hanya kelihatan ini. Jadi di sini kita berpikir akhirnya Bang, berpikir bahwa kita itu sebenarnya mencari apa? Apakah kamu berpikir bahwa sekolah itu untuk sekedar mendapatkan jodoh yang lebih mending, minimal jodohnya kamu juga adalah sama-sama sarjana, begitu? Atau minimal kamu bukan lagi, kalau SMA kamu jadi pegawai toko, penjaga toko, sekarang enggak gitu? Apa itu? Oh bukan. Salah kalau kamu berpikir seperti itu. Jadi kalau berpikir bahwa hidup itu enggak begitu, gitu loh. Sarjana itu adalah bagaimana kamu memberikan satu nilai tambah, ya. Satu nilai tambah bagi kehidupan dan lingkungan kamu. Yang kamu katanya dulu di desa begini, tiba-tiba di situ ada misalnya keluarga kamu siapa namanya, keluarga Pak Romo gitu ya. Wah, anu kae putrine Pak Romo wis anu ya, kuliah ning Jakarta ning gone STAN. Wah, ya kan dadi maju banget gitu loh cara berpikirnya. Wah, kayak lek ngono lek ono apa-apa iso takon karo dhek. Justru itu yang saya harapkan ketika kamu berada libur sekarang di daerah, kamu jadi kayak semacam penyuluh. Penyuluh itu bukan hanya penyuluh sekedar apa saja, ya penyuluh tentang kebaikan demi masa depan Indonesia. Ojo melu ngelek-ngelek negara. Itu hakikatnya Pancasila. Nanti minggu depan itu pengabdian pada masyarakat itu ya itu. Ya. Jadi enggak, demokrasi berperintah dari rakyat dan untuk rakyat memang merupakan fenomena baru di Indonesia. Tetapi itu harus dipelajari dengan sungguh-sungguh.
Jadi Pancasila itu bukan sekedar barang mati, itu aja. Sama aja kamu dalam beragama. Bagi yang Kristen, Injil itu bukan kalau dipajang, Al-Quran itu orang mau didekek, kalau diwaca suaranya melengkung-melengkung itu, wah kan moconya api. Bukan masalah bacanya. Kamu mengerti enggak? Kamu mengerti enggak yang kamu bacakan dengan suara indah sehingga kamu juara 1 musabaqah tilawatil Quran itu, gitu. Ngerti enggak sih gue Jani? Itu yang penting. Kalau kamu ngerti, itu baru berhasil. Sama aja ketika kamu membaca ayat-ayat Injil, kamu nggak dong. Kamu membaca Taurat, apa kitab Jabur, atau Bhagavad Gita, nggak dong. Ya itu buat apa kamu pelajari? Ini sama dengan Pancasila, itu hakikatnya begitu. Demokrat kita nggak ada, kamu cari di buku-buku luar demokrat ala Indonesia itu nggak ada. Demokrat kita adalah demokrasi terpimpin, demokrasi yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Jadi demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh, nah ini semuanya adalah cara berpikir yang sebenarnya luar biasa. Ketika di negara lain tidak ada yang namanya tidak ketuhanan, kita malah punya ketuhanan dan kemanusiaan. Wah, itu luar biasa itu. Ya? Jadi di sini kita lihat bahwa sesungguhnya betapa kekuatan Pancasila kita ini luar biasa. Kenapa sekarang kok muncul orang-orang agama dengan saya misalnya umpamanya nih, saya mengatasnamakan bahasa saya itu ulama aja malu. Saya mengatakan bahasa saya itu ustadz aja malu, sebenarnya. Kenapa sekarang orang begitu apa-apa tampil, oh saya ustadz, terus dia ngomong, ngasih pengajian, tapi isinya hanya ujaran kebencian, jelek-jelekan pemerintah. Loh, kamu tahu nggak sih dalam Islam itu ada ulama, umara, umayyah. Kalau kamu Umayyah itu nggak usah ikut campur urusannya umara eksekutif. Kalau kamu pengen ngurusin negara ya melu pemilu, melebu partai, jadi pegawai negeri, gitu loh. Kalau kamu jadi rakyat, jadilah rakyat yang baik. Jangan bikin ngerecoki pemerintah. Kapan kita maju coba? Indonesia kapan bisa membuat pesawat ulang-alik ke ruang angkasa? Padahal kita punya bahannya di Freeport sana. Kalau tiap hari itu dikritik terus saja. Yang namanya di koran media massa, ILC itu isinya cuma mengkritik pemerintah. Sekarang saya ingin tanya, jujur ya kamu jawab. Saya bukan orangnya Jokowi. Kamu mengkritik pemerintah itu dari sisi mana sih? Ketika sekarang sudah banyak bangunan terjadi. Kamu sekarang merasakan kemudahan pulang kampung, jalan tol udah ada. Yang keluar kota juga, yang orang Padang juga sudah dibuatin jalan kereta, dibuat jalan tol di Trans Sumatera. Kemudian apa kamu susah makan sekarang? Harus saya tanya. Apa kamu mengalami kesulitan? Kamu dibuat sengsara dengan negara ini? Jawab dengan jujur. Di mana kamu merasa bahwa kamu tuh sekarang betul-betul sengsara, hidupmu dipojokkan di ini gitu, pada negara ini? Apa kamu dibuat sengsara oleh negara ini? Sehari kamu makan berapa kali? Apalagi di rumah sekarang nih, coba. Pengen ngerasani masakannya Simbok loh. Kamu kelihatannya pada memplu gitu, lihat berat badan pada naik semua, ya. Ada seger-seger gitu, berat badannya naik semua gara-gara betul-betul kopenan, ya, orang kapira. Karena sudah keturutan masakannya mama, ya kan. Udah sekarang, terus kamu di mana sekarang kamu merasa diri kamu itu berhak mengkritik gitu. Kalau negara ini tidak pernah ada pembangunan, sekarang pembangunan merata dari Sabang sampai Merauke. Terus kok isi dikritik ya? Dalam kondisi pandemi ini ya, Indonesia dapat pujian untuk penanganannya. Coba. Pemerintah juga tidur. Kok Anda kritik lagi coba? Makanya saya ingin tanya sekarang, subjektivitas itu dalam bidang apa? Zolim pemerintah.
Katanya zolim ini Pak Gatot. Kemarin saya dialog sama katanya zolim pemerintah kemarin menembak 6. Yang menembak itu siapa? Lagi ada penyelidikan. Sekarang sing salah sopo? Polisi apa laskari? Kata laskar itu aja udah salah. Kata laskar itu menunjukkan bahwa Anda berontak. Ya, coba ini kamu berdua. Kalau kamu, saya, Gatot Iswantoro, saya membentuk laskar, karena saya akan berhenti. Laskar itu berarti pasukan. Terus ada pertanyaan, kalau polisi nanya, ngapain kamu bentuk laskar? Oh, saya mau kritik pemerintah dengan membentuk laskar. Membentuk laskar itu berarti Anda siap perang. Zaman kemerdekaan dulu dibentuk laskar-laskar Ansor, laskar Muhammadiyah, untuk berjuang melawan Belanda. Dan sekarang dibentuk laskar itu untuk apa? Sekarang saya tanya. Saya orang hukumnya, saya tanya secara hukum, ini kata saya diminta menyidiki. Kata laskar itu adalah pasukan. Kalau Anda mempunyai pasukan, bentuk pasukan, tidak mungkin kalau tidak dipersenjatai. Apa maneh kamu lihat di beberapa medsos, pakai ada yang digolok, nggak mempan, segala macam. Ada yang pernah lihat? Anda lihat nggak? Pernah. Coba lihat itu, pasukan laskar digorok gini, nggak mempan dunia. Wah gini, saya cuma bilang, boleh nggak saya sekarang nyoba? Saya tusuk pakai pisau saya sendiri. Bukan golok yang jadi contoh itu. Itu berarti sudah niat. Buat apa pamer-pamer gitu di medsos? Dipamerkan, dibuka, ini nggak mempan. Tahu nggak Anda? Yang ketembak itu katanya juga nggak mempan. Katanya juga ketembus peluru kan. Kalau orang kebal nggak akan ketembak, gitu loh. Jadi ini adalah satu anomali yang aneh di Republik ini. Ya, udah diatur nggak mau, mengaku ulama. Emang kalau ulama kebal hukum? Terus anak kecil diinjek-injek secara hukum. Rakyat diinjek-injek suruh nurut. Ulama enggak. Ustadz enggak. Ustadz ulama itu kebal hukum. Terus pantas enggak kalau dalam sebuah khotbah itu kita jelek-jelekin orang? Apa itu ajarannya Nabi Muhammad? Atau dalam khotbah di gereja misalnya, apa itu ajaran Nabi Isa? Atau orang Bali menjelek-jelekan yang lain, apa itu ajaran dalam agama Hindu? Nggak ada. Nggak ada. Belum mengeluarkan kata yang jorok aja nggak bener. Nyebut, maaf ya, menyebut kata lonti, jadi nggak boleh. Bukan nggak boleh, nggak patut. Nah ini kalau seorang ulama mengaku begitu, patut. Saya pikir sampai saya ngeluh gitu loh. Pak, ini karu-karuan nih gitu kan. Jadi buat saya ini kamu dihadapkan pada satu contoh untuk melihat. Kamu perdalami, inilah kamu juga memperdalami. Apa ini Pancasila? Apa ini yang harus saya anut? Apa ini yang harus saya ikuti? Ketika mereka ditangkap polisi, marah. Kok kalah ya sama Ahok yang dibilang kafir? Ahok dulu dibilang kafir, tapi begitu dipanggil polisi nggak usah pakai rame-rame, dia datang sendiri. Malu saya, malu banget. Oh kualitasnya ulama itu seperti ini. Datang aja pakai rame-rame. Kalah sama orang yang disebut kafir. Malu Anda dengan orang-orang Nasrani, dengan orang-orang non-Muslim, dan orang-orang Hindu, orang-orang Buddha. Ini penerapan Pancasila itu kayak gini nih. Nah kalau ini dibiarkan, terus Pancasila ini diacak-acak, gak salah kalau sebentar lagi kita jadi seperti Suriah. Presiden Basarna gitu ya, dulu. Itu udah diingatin sama teman-temannya dan sama menterinya, bahwa hati-hati ada organisasi masyarakat. Seperti waktu itu Al-Qaeda, segala macam. ISIS itu organisasi masyarakat macam FPI tadinya. Itu udah diingatin, hati-hati, ini harus kamu amati, kalau perlu kamu
bubarkan. Tapi mereka saat ini mengatakan bahwa masih bisa dikendalikan. Awalnya kecil, gede habis. Sekarang udah hilang yang namanya Syria dengan Irak. Harga jual apa yang kamu kehancuran daripada Syria dan Irak? Benda-benda seni zaman klasik Islam zaman dulu hancur, peninggalan tidak ada. Jadi ibaratnya itu kalau terjadi di Indonesia itu Prambanan, Borobudur hancur semua. Gak ada yang dibanggakan. Rumah-rumah dengan gaya apa hancur, semua orang suruh pakai rapet, dari bapak yang rapet semua laki pakai gamis. Bayangkan itu kalau Indonesia terjadi seperti itu, apa yang terjadi? Pancasila ingin diganti dengan cara seperti itu, dan sudah kelihatan jelas dari ceramah-ceramah. Sekarang ditegakkan, diatur, marah. Kenapa jadi mudah pemarah bangsa ini? Anda dulu menurut sejarah kenapa Pancasila ini diambil dari Saripati, perasaan bangsa Indonesia. Dulu bangsa ini adalah bangsa yang ramah. Bangsa ini bangsa penerima pendatang. Setiap pendatang diajak senyum. Dia mengajarkan agama ya didengarkan. Bahkan ada yang kemudian mengikuti jejaknya. Tapi ini dia ada tapinya. Bahwa kita tidak rela negara ini akan diacak-acak. Pancasila itu sudah final, itu adalah tauhid itu menurut kakeknya Gus Dur. Seorang ulama yang berkarisma, Hasyim Asy'ari. Dan itu udah luar biasa sekali. Dan terjemahannya sudah benar, bukan tidak ada Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan yang lain selain Tuhan yang satu. Oleh karena itu dipilih itu sebagai tauhid. Oleh karena itu kenapa kalau dari rukun Islam, dari sholat kamu membaca 2 kalimat syahadat. Kalau kamu sholat ini terjemahnya benar, maka kamu baca itu sudah jelas ya. Jadi baca dulu ya, baca dulu baru sholat. Kalau bacanya benar, sholatnya benar. Sholat itu adalah ucapan terima kasih. Kita menyambung tali silaturahmi karena kamu hidup nggak sendiri. Kamu hidup itu sama orang lain. Apa bedanya dengan kemanusiaan? Ketika kamu menyatakan dalam ketuhanan yang Maha Esa bahwa Tuhan itu satu, kemudian muncul kemanusiaan. Kemanusiaan itu artinya kamu menghargai ada manusia lain yang hidup bersama-sama kamu. Tidak peduli itu siapapun itu. Itu yang harus kamu hargai. Kalau kamu bisa menghargai manusia lain, maka kamu pasti dapat menimbulkan persatuan. Itu yang disimbolkan bahwa persatuan itu dalam rukun Islam disimbolkan dengan apa? Puasa. Loh, kok puasa bisa menimbulkan persatuan? Maka tahu iya. Kalau puasa siang kamu merasakan lapar nggak? Kamu merasakan lapar bagaimana? Waduh, oh kira-kira beginilah rasanya orang-orang yang nggak bisa makan. Orang yang susah, orang yang nggak bisa makan tuh ternyata rasanya nggak enak ya kita kalau nggak makan gini. Maka kamu tersentuh, kamu bantu, itulah yang menimbulkan persatuan. Jadi puasa itu justru menimbulkan persatuan, sama dengan Pancasila. Maka memberikan zakat. Zakat itu kan adalah satu pemberian atas kamu kebersamaan kamu, yaitu dalam musyawaratan, dibicarakan, ini loh kurang kamu piro, oh iki dibagi. Nah, zakat bukan berarti kamu langsung pergi ke Mekah terus kamu haji, kamu sudah langsung haji, kamu menguasai, boleh kamu tanya, kalau nanti bilang Pak Gatot ini bohong, kamu tanya sama guru yang benar. Kalau kamu sudah mengerjakan rukun Islam dari 1 sampai 4 sudah benar kamu haji. Kenapa haji itu disimbolkan sebagai bukti?
nggak pakai apa-apa. Kainnya putih. Karena fitrah, kamu kembali ke fitrah, kamu kembali ke asal, kamu kembali kepada apa? Suci. Kamu menjadi suci ketika kamu sudah mengerjakan dengan benar. Kamu lahir kan nggak pakai apa-apa kan? Emang haji disimbolkan dengan pakaian kerajaan kan enggak? Sebenarnya kamu sejatinya kamu lahir dan kamu meninggal, kamu nggak pakai apa-apa. Kamu nggak menyadari. Untuk pakai aja kamu nggak mampu kok. Apa kecil kamu mampu? Nah ini seharusnya menyadari betapa bahwa hakikatnya dalam hidup bermasyarakat menimbulkan persatuan. Maka ketika persatuan itu terjadi, kita ada dialog. Karena kamu sudah menganggap bahwa kamu hidup tidak sendiri, ada orang lain. Maka disitulah kamu akan melihat kelemahan dan kelebihannya. Oh, kono wong susah aku ya nulung. Kamu ajak ngobrol. Kamu ajak ngobrol ini rembukan. Rembukan apa? Apa sih sebenarnya? Kenapa kok kamu hidupnya susah? Kesempatan kamu nggak ada, kenapa? Mereka ngomong. Akhirnya terjadilah musyawarah mufakat. Oh begitu. Kalau sudah berembuk sama-sama, maka cita-citanya kita. Kalau kita ingin bahagia, ingin ini ya harus bersatu. Kita saling tolong menolong. Lek aku pedagang sing wis maju, aku nolong kowe sing pedagang baru mulai. Kalau saya mampu, saya memberi kepada mereka yang nggak mampu. Itu adalah wujud dalam pertolongan dan kemanusiaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan itu adalah saling itu, pemahaman. Nanti kita akan tercapai kemuliaan bersama kamu. Kita akan duduk sama tinggi, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kamu akan juga maju. Hakikatnya pendalaman itu secara filosofi adalah seperti itu. Tapi ketika kita tidak mengakui bahwa kita menganggap dari awal sila pertama kamu salah menerjemahkan terjemahannya aja, akhirnya menimbulkan perdebatan. Orang aku Tuhan kok deh. Loh, kok bisa orang aku Tuhan? Itu tidak ada Tuhan selain Allah. Kan berarti nggak ngaku Tuhan. Apa jawabanmu? Karena kamu nggak baca. Tapi kalau kamu baca itu kamu menemukan tauhid bahwa sebenarnya terjemahannya itu adalah tidak ada Tuhan yang lain selain Tuhan yang satu. Asyhadu Allah, tidak ada Allah yang lain selain asyhadu alla ilaha illa Allah. Bukan asyhadu Tuhan. Yang satu diterjemahkan sebagai Tuhan, yang satu enggak. Tapi ini menjadi pertengkaran, menjadi kebaan, menjadi heboh. Akhirnya tidak, intinya kita tidak mau mencari. Akhirnya yang terjadi apa? Bergejolak. Terus kapan Indonesia ini bisa bangun? Kapan Indonesia punya kapal induk? Kapan Indonesia bisa sampai ke ruang angkasa? Kalau kita, energi kita habis untuk ribut, untuk demo berjilid-jilid, yang nggak ada manfaatnya. Omnibus Law belum baca apa-apa langsung di demo. Ini watak orang Indonesia. Belum menguasai udah sok tahu gitu loh. Orang Indonesia ini kan banyak sok tahu. Kadang-kadang sok melebihi Tuhan. Menentukan masuk surga dan neraka. Oh, ada orang itu yang memperingati waktu gara-gara kemarin ada korban. Begitu dia berdoa, maka dia berdoa gini, ya Allah, tiba-tiba tadi malam aku merasakan Rasulullah datang kepadaku dan memegang pundakku. Tabahlah kamu karena dia zihad masuk surga. Saya tanya, emang kamu pernah ketemu Rasulullah? Rupanya kayak apa coba? Tai lalatnya di mana? Bagaimana kamu ngomong seperti itu? Bukankah ini pembohongan publik? Kok bisa rasa ngomong? Oh, aku mampu kita aja orang ngomong. Bahwa aku mampu tahajud ketemu mbahku, apa ketemu bapak ibuku, apa anakku yang meninggal, aku juga nggak ngomong. Sembahyang sholat, artinya sholat.
Itu sebagai silaturahmi kamu dengan Tuhan. Jangan dicampur adukkan nggak karuan. Pancasila juga gitu. Ketika kamu memahami bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu adalah satu, Tuhan itu, maka itu sudah final. Kamu tidak perlu membenci, menolak, memberi ucapan selamat orang lain karena dia sama-sama makhluk Tuhan. Tapi ketika kamu kafir atas, enggak, saya nggak boleh guru ngaji saya mengucapkan. Nah, guru ngajimu itu latar belakangnya apa? Kita lihat. Kalau orang latar belakangnya sudah dilandasi kebencian dalam menyiarkan agama, dalam siar agama, itu sudah nggak jadi panutan menurut saya. Saya kalau ngajar adalah ini lidah saya untuk ngomong dan kamu. Nama itu saya ke Tuhan. Kalau saya salah ngomong ini, Tuhan hentikan segera. Hentikan saat ini, saya berhenti nggak bisa ngomong. Maka saya akan masih kode sama kamu, sorry. Tiba-tiba aku batuk, nggak bisa ngomong. Kita hentikan kuliah. Itu sanksi langsung, kalau bentar. Langsung kepada Tuhan begitu. Jangan kamu membuat terus, kamu harus nurut kata-kata saya. Bahwa ini adalah begini, Pancasila adalah begini. Kalau kamu nggak menjadi Pancasila, kamu masuk neraka. Nggak pernah sih gitu. Pancasila itu dipahami. Sumber sosiologi Pancasila sebagai sistem filsafat itu apa? Kelompok pertama, masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat sudah dikenal. Yaitu apa? Kelompok awam selalu mengatakan, oh itu way of life. Apa sih way of life? Pandangan hidup. Jadi kalau kita memandang kehidupan, suatu permasalahan dalam hidup ini Pak Gatot ya, kita harus melihat juga Pancasila. Ini gimana? Bisa nggak diselesaikan dengan cara ketuhanan, kemanusiaan, persatuan? Iya. Kalau kamu menghadapi suatu permasalahan gini, urai itu. Apa kasusnya? Itu yang namanya pandangan hidup. Memandang sesuatu sebelum kamu melangkah, lakukan way of life. Itu adalah bagian dari Pancasila. Apakah ketika saya menyelesaikan masalah ini tidak menimbulkan gejolak kemanusiaan, tidak memecah persatuan, tidak mengganggu demokrasi? Terus apakah menjadi terhambat untuk mencapai cita-cita yang mulia, keadilan sosial? Ya pasti. Ya, itulah hakikatnya. Kelompok kedua, masyarakat ilmiah, akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Dan ini dikaji. Adalah tugasnya masyarakat ilmiah terus mengkaji, memberi masukan pada pemerintah. Ini loh, pemahaman kepada kalau masyarakat ingin kamu cintai ini, memahaminya, ya. Itu, saya minum dulu ya. Jangan kamu terus menjauhi masyarakat. Ini orang ilmiah harus tidak takut. Saya tidak takut berbicara. Teman-teman saya banyak, saya bekas anggota beberapa Muhammadiyah, dari kelompok garis keras Muhammadiyah, saya kenal. Jangan dikira saya nggak ada teman di LPI. Kalau saya ngomong ya saya kencang ngomong, saya kritik. Bukan berarti saya takut. Ya, hidup itu kamu harus melihat secara global. Mulai sekarang kamu hindarkanlah satu perdebatan yang akhirnya tidak ada manfaatnya. Tidak ada gunanya itu buat apa? Oke. Kita di kelompok pertama dikata bahwa masyarakat ini sudah lama sudah mengenal masalah agama. Ya. Dan ini adalah satu embrio sebenarnya dari kelahiran Pancasila. Ini merupakan satu hal yang luar biasa. Bayangkan ada kata-kata yang begitu sederhana, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Ini adalah demokrasi. Persatuan, ya ini nasionalisme, persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan. Ini adalah demokrat. Lalu keadilan sosial dijabarkan sebagai apa? Tujuan dari masing-masing negara itu.
keadilan sosial kemasyarakatan kita raih. Jadi kesatuan hubungan antara sila-sila dalam Pancasila, ya, ini harus dikembangkan sebagai berikut. Jadi sila ketuhanan ini, ya, sila ketuhanan ini adalah mempengaruhi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ya. Jadi sila ketuhanan ini tidak boleh, tapi dia mempengaruhi sila kemanusiaan, persatuan. Nah, begitu juga bahwa sila kemanusiaan akan mempengaruhi pada sila-sila berikutnya. Ini tak terelakkan, disitulah hebatnya Pancasila itu. Ya. Jadi kalau kita berpikir terlalu sempit tentang Pancasila, maka tidak heran lagi kalau akhirnya banyak menimbulkan gejolak. Ya, gejolak. Sila kemanusiaan mempengaruhi sila persatuan kerakyatan dan ini. Demikian juga kerakyatan di bawahnya. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah sumbernya keadilan. Karena kalau kamu hanya berpikir sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah cita-cita kita adil makmur semuanya harus terpenuhi, itu belum tentu adil. Wujud keadilan itu apa? Wujud keadilan itu nggak mungkin yang namanya orang kampung sawah kita tuntut seperti orang Pondok Indah, dikenain pajak sama orang kampung sawah, orang kampung-kampung itu. Tapi juga orang kampung saya juga harus paham. Gak mungkin kamu tiba-tiba pengen fasilitas seperti orang Pondok Indah. Keadilan itu dilihat dari kalau kacamata Jawa adalah sawang sinawang. Kalau kamu bahagia dengan gaji kamu 10 juta, kenapa kamu terus rakus pikiranmu untuk menuju pada 100 juta? Inilah yang akhirnya menimbulkan korupsi. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Saya tunggu pertanyaannya. Ayo. Di luar konteks ini nggak apa-apa, silakan. Ayo tanya. Kemarin WA banyak yang tanya. Ayo silakan tanya. Saya tunggu. Nggak apa-apa, tanya keadaan nggak apa-apa. Ayo. Silakan tanya. Ayo. Masa nggak ada yang tanya nih? Izin bertanya, Pak. Ya, boleh, silakan. Kalau dari yang aku lihat kan banyak masjid. Ya. Kalau dari kita lihat kan banyak masyarakat yang mungkin awam ataupun mungkin tidak memiliki waktu, Pak, untuk memahami dasar-dasar filsafat ini sehingga mereka bisa mendengarkannya, mengetahuinya melalui beberapa orang yang berpengaruh, mungkin kayak influencer gitu, Pak. Baik dari bidang baik bidang agama atau lingkungan sekitar ataupun siapapun itu yang memiliki pengaruh besar, Pak. Gitu. Ya. Jadi mungkin berbagai macam pandangan atau pendapat mengenai pemerintah, negara dan juga Pancasila itu pasti lebih banyak dampaknya dari orang yang berpengaruh itu, Pak. Jadi kira-kira gimana caranya supaya masyarakat ini tidak menelan mentah-mentah gitu, Pak, sama apa yang diucapkan oleh orang yang berpengaruh ini, Pak. Sehingga membuat pandangan itu jadi tidak nasionalis gitu, Pak, tapi lebih mencontoh pihak tertentu gitu. Ya, benar. Apa sih? Oh ya. Ya, ini lewat sini. Enggak, itu berapa bohong itu untuk mana yang tahu? Kebetulan di teras ini lagi ada bangun tukang saya, jadi kalau dia mau lewat sini, saya setuju pendapatmu itu. Karena itu kenapa ada badan pemantapan dan ini Pancasila sekarang ini ya. Kalau dulu ada BP7.
Jadi orang-orang dianggap mampu, termasuk saya waktu itu ditatar, maka kalau penataran itu misalnya dari 100-200 saya masuk 10 besar, saya dikhususkan untuk jadi penatar. Jadi dalam bahasa yang sama. Dulu ada itu. Sekarang coba juga di situ. Sekarang dengan yang kebetulan ketuanya adalah Megawati, ini juga akan dicoba ke arah situ. Untuk kembali, ini gara-gara reformasi yang salah, yang kebablasan. Semua hal yang baik dihilangin tiba-tiba. Nah, ketika sekarang kita akan buat gitu, kelompok pengacu yang dibangun pada saat Soeharto menjelang akhir dulu, itu ya tentara juga yang brengsek dulu sebenarnya ya. Tentara waktu itu membentuk, karena ini perintah dari penguasa. Soeharto pada akhirnya tidak rela kekuasaannya akan turun. Maka dibentuklah yang namanya awalnya adalah Pam Swarkasa. Dipersenjatai untuk dibenturkan dengan mahasiswa. Dan diambil dari apa? Di antara itu diambil dari kelompok-kelompok agama. Maka muncullah FPI, HTI. Ini munculnya pada saat itu. Itu loh, jangan keliru kan. Jadi pada waktu itu pemerintah yang tidak rela kekuasaan, dan ketika sekarang menyadari, dalam reformasi disadari waktu itu, hancurkan, tapi waktu itu Orde Baru kan nggak dihancurkan habis-habisan. Coba kalau waktu itu perintahnya hancurkan Orde Baru habis-habisan, seperti kita menghancurkan PKI, mungkin selesai. Tapi akibatnya keluarga Soeharto hancur. Tapi sekarang keluarga Soeharto ini juga bikin recok aja karena duitnya masih banyak. Jadi mereka akhirnya apa? Ini kan dibentuk dari waktu itu. Peristiwa munculnya LPG segala macam dibentuk pada saat itu untuk dibenturkan kepada kita. Ya. Yang pada waktu itu belum ada, kita nggak kenal kok Habib Rizik, nggak kenal begitu. Siapa Habib Rizik? Nggak ada orang kenal. Ada ormas-ormas ini dibentuk akhirnya. Muncul kemudian dimanfaatkan oleh setiap presiden dalam kampanye. Dibiayai, zaman SBY semakin gede. Dalam SBY semakin gede, akhirnya jadi alat untuk sehingga dia 2 kali. Jadi kamu tahu sendiri SBY bangun apa coba? Nah, ketika zaman itu semua orang akhirnya menyadari ini perlu, kita ada perombakan. Halal ini tidak dibiarkan. BP7 dibubarkan, kita harus bentuk lagi untuk pemapanan ini loh, Pancasila gini. Ketika sekarang dibentuk, ini organisasi yang dulu semakin besar. Semakin besar dengan ketularan oleh ideologi bahwa Pancasila itu nggak layak untuk dihormati. Loh, ini kan salah. Bahkan hormat bendera aja enggak. Ini karena itu. Nah sekarang kita untuk kembali, bagaimana caranya? Ya kita harus kembali patuh pada hukum untuk memang berat. Revolusi mental yang diajukan oleh Jokowi itu berat. Loh, saya juga setuju aja kalau misalnya Rizik mengatakan revolusi akhlak. Tapi sekarang akhlak yang bagaimana kalau dia dalam Maulid Nabi aja dia ngomong ngata-ngatain ada wanita lawan saya dilindungi oleh polisi, lonte lah, ini nggak pantas dalam ceramah Maulid Nabi kok mengeluarkan kata-kata gitu. Dimarahin sama semua kiai. Tapi saya ingin tahu semua ulama yang marah itu jewer nggak kupingnya dia. Sampai Gus Dur aja dikatain dulu. Orang-orang NU dikatain semua, tapi orang NU sendiri akhirnya dipecah. Contohnya NU Pamekasan, NU Madura malah nyerbu rumahnya Mahfud. Jadi bangsa ini akhirnya dipecah atas nama agama. Kalau kamu mau tahu agama pecah, ini saya punya satu buku. Buku ini karena lama, saya perbanyak dalam bentuk beginian. Tadinya bukunya itu segini, ya kayak gini lah bukunya, nah kayak gini. Buku ini judulnya adalah Sakifah Awal Perselisihan Umat. Sebagai orang Islam baca buku ini, kamu akan tahu kenapa mata Islam itu pecah. Ya. Kamu nggak bisa cuma dicekoi dengan hadis ini, dan kamu akan tahu hadis yang mutawatir itu di mana.
Coba di sini dikatakan hadis ya, saya akan baca ini. Ya. Nih, hadis-hadis yang disamakan oleh Abu Hurairah berjumlah ada 5.373 buah. Perhatikan, ini buku ini wajib di sana di Al-Azhar, ya. Tapi jadi dimusuhin sama Saudi Arabia. Dengarkan ini. Ya, hadis-hadis yang disampaikan Abu Hurairah ini dalam salah satu judul riwayat dari hadis Hurairah berjumlah 5.373 buah. Bila dibandingkan dengan seluruh hadis yang disampaikan oleh keempat khulafaur rasyidin, jumlah ini sangat banyak. Abu Bakar saja misalnya hanya menyampaikan 142 hadis. Umar 537 hadis. Utsman hanya 146 hadis. Sementara Ali 586 karena Ali tahu Nabi dari kecil. Bayangkan di jumlah aja paling cuma 1411 hadis dari sahabat Nabi yang paling dekat. Abu Hurairah memiliki 5.373 buah hadis. Itu Abu Hurairah seorang diri. Coba. Makanya Umar pernah mengancam akan memukul dia apabila membawakan hadis. Dan kamu tahu, Abu Hurairah, ya, Abu Hurairah memeluk agama Islam sesudah perang Khaibar yang terjadi pada bulan Safar tahun 7 Hijriah. Pada bulan Dzulqa'dah tahun 8 Hijriah. Ia dikirim untuk mendampingi Al-Ala bin Hadrami yang diangkat Rasul menjadi gubernur di Bahrain. Ia baru kembali ke Madinah pada masa Khalifah Umar. Dengan demikian ia tinggal di Madinah bersama para sahabat hanya selama 1 tahun. 9 bulan. 1 tahun 9 bulan. Belum 2 tahun. Yaitu dari tahun 7 sampai tahun 8 Hijriah. Sedangkan peristiwa Saqifah ini itu terjadi pada tahun 11. Dia hanya tinggal tahun 7-8. Dia hanya bertemu Rasul itu hanya hitungannya bulan. Bukan tahun. Tapi dia sudah menciptakan hadis 5.000. Sedangkan Ali aja yang dari kecil ketemu Abu Bakar aja. Pernah nggak kamu dengar itu dari guru ngaji kamu? Sekarang saya jujur ngomong. Kalau kamu ingin mendalami Islam benar. Pernah nggak itu kamu dengar? Inilah awal pertengahan umat ini dari ini. Dan dia akhirnya dipakai oleh kaum Muawiyah untuk membuat corong hadis-hadis yang menguntungkan kaum Muawiyah. Ya, kan dikit-dikit kamu lihat, makanya kalau saya begitu baca hadis Abu Hurairah, saya akan teliti dulu. Kapan ini hadis ini dimuncul? Ini enggak beres, saya enggak akan dengerin. Walaupun menurut siapa? Bukhari, Ambali, ya saya akan periksa ini Abu Hurairah pada masa apa ini, hadis tentang apa ini. Saya kritis saya kalau udah gitu. Hadis menyangkut apa ini? Oh enggak, dia bukan itu. Bagaimana mungkin dia bisa menciptakan 5.000 hadis? Inilah pertentangan antar umat itu yang terjadi, terus akhirnya banyak mereka menganggap dirinya adalah pemimpin. Mengapa terjadi peristiwa Saqifah? Peristiwa Saqifah terjadi adalah menjelang kewafatannya Nabi. Jadi Nabi itu wafat, baru terjadi pertengkaran antara umat. Nabi sudah memprediksi bahwa akan terjadi pertengkaran umat. Ya. Jadi di sini ini bukan buku main. Makanya saya katakan ini lihat ya. Akhir hayat Nabi. Pada lepas lohor hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah bertepatan dengan 8 Juni tahun 632 Masehi, wafatlah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi terakhir. Beliau, ketika beliau meninggal aja menimbulkan pertengkaran yang luar biasa, menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda.
Tolong baca ini. Beliau menarik nafas terakhir di pangkuan atau di dada Aisyah. Dengar ya. Istri beliau tanpa memberi wasiat apa-apa. Ini menurut Ummul Mukminin Aisyah. Menurut Aisyah. Itu. Hanya satu orang. Aisyah mengatakan bahwa Nabi meninggal di dada saya. Tetapi menurut Ummu Salamah yang juga Ummul Mukminin, istri Nabi yang lain, ya, Nabi wafat sementara bersandar ke dada Ali bin Abi Thalib, menantu dan sepupu beliau. Ali mengatakan begitu, Umar juga mengatakan begitu. Bahkan meninggalkan wasiat. Apa wasiatnya? Sekurang-kurangnya bahwa Rasulullah mengatakan siapa yang harus memandikan saya dan membayar utang-utang saya. Itu dilakukan oleh Ali sesuai wasiatnya. Tapi ini menimbulkan pertentangan antara kaum Muawiyah, ya, yaitu dengan corongnya tadi Abu Hurairah sampai sekarang. Makanya timbul istilah Syiah. Gitu loh. Apa Syiah itu? Syiah itu adalah muncul ketika peristiwa Perang Jamal. Apa Perang Jamal, Pak Gatot? Perang pertentangan antara Aisyah dengan Ali. Dari dulu nggak cocok. Fatimah dengan Aisyah itu nggak cocok. Itu yang membuat prihatin Rasulullah. Tapi cerita ini tidak pernah dikemukakan karena dianggap melemahkan Islam. Ya. Jadi nggak cocok. Akhirnya apa? Seharusnya yang jadi khalifah itu siapa? Ali. Banyak orang berteriak itu apa alasannya? Sesuai dengan haji terakhir Rasulullah mengatakan bahwa aku tinggalkan Al-Quran dan apa? Ahlul Baitku yang akan membimbingmu dan memimpinmu. Kata-kata ini dipegang bahwa Ahlul Bait adalah Ali karena Ali suaminya Fatimah, anaknya Rasulullah. Tapi muncul lagi pertengkaran di Balai Irun Sakifah tadi ketika Rasulullah meninggal, sementara Ali menyelenggarakan jenazah Nabi dan Nabi dimakamkan hari Rebu. Dimakamkan. Siapa yang memakamkan? Bukan para sahabatnya, Bani Hashim. Kenapa mereka sibuk rebutan kekuasaan di Balai Sakifah, Balai Irun Sakifah ini? Di sana terjadi rebutan kekuasaan siapa? Sakifah, orang-orang di kota Sakif, di Balai Irun Sakifah, yaitu orang-orang di Madinah tadi itu, dikuasai oleh kaum Ansor. Kaum Ansor menyatakan bahwa kalau Rasulullah wafat sebagai pengganti pemimpin umat adalah kami. Karena kami yang menolong Rasulullah ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Yastrib. Karena Rasulullah disakiti di Mekah, akhirnya dia hijrah ke Yastrib. Penguasa Yastrib waktu itu ada dua orang bersaudara, Aus dan Khazar. Mereka ini penguasa, tapi kakak adik yang saling berebut kekuasaan. Mereka kemudian oleh Rasulullah disatukan, dianggap sebagai kaum Ansar gitu ya. Itu adalah pertolongan, pemberi pertolongan kaum Ansar itu. Jadi ketika Nabi sampai di Yastrib, maka ditolong oleh kaum Ansar. Nabi kemudian berserta rombongannya ditempatkan di tempat yang layak dan sebagainya, malah disuruh mimpin jadi pemimpin. Maka kaum Ansor menuntut ketika Rasulullah meninggal ganti. Sebagai ungkapan terima kasih Nabi kepada kaum Ansor, maka kota Yastrib dikatakan sebagai kota yang penuh berkah, penuh cahaya. Dinamakanlah Madinah Al-Munawwarah. Itu adalah kota Yastrib sebelumnya. Baca sejarah ini, di situ kamu akan menemukan betapa sesungguhnya percikan-percikan kebaikan itu ada. Sama aja saya membaca, Pak, kamu nggak akan tahu. Ini yang saya baca.
bagi orang Kristen. Tahu nggak ini apa ini? Saya baca ini. Gimana tentang Yesus? Satu set komplit saya di perpustakaan saya. Begitu juga saya baca Siddhartha Gautama, Konghucu, Lao Tse, Hindu. Itu yang merangkum saya, kenapa saya memahami Pancasila ini adalah the best. Pancasila hebat. Ya. Jadi tadi seperti itu, Mas, ya. Jadi pemahaman itu sekarang kita akan mengalami kesulitan, kita akan kembalikan ke sana. Tapi ini udah mulai ada yang recokin ini, gitu loh, ya. Udah dibentuk, badannya sekarang akan dibuat kembali, bukan seperti BP7 agak lunak. Dulu dalam BP7, ketika dibentuk BP7, ada baiknya Soeharto ingin menyalahkan Pancasila, tapi jeleknya Pak Harto itu menganggap bahwa kalau pengen lihat Pancasila itu saya. Nah, itu jeleknya. Menganggap bahwa dia paling benar soal Pancasila. Jadi dulu ada penataran P4. Kamu mahasiswa masuk ditatar. Pegawai harus ditatar. Pegawai swasta maupun pegawai apalagi pegawai negeri. Saya diterima di perusahaan perminyakan, satu ketika lagi ditatar selama seminggu. Perusahaan-perusahaan minyak itu pegawainya. Dipilih nanti yang terbaik, dia jadi penatar. Jadi mungkin di antara dosen di STAN, yang kira-kira kalau seumur saya nggak tahu dia pernah nggak dulu ditatar. Kalau yang lain masih muda, saya yakin belum pernah ditatar. Saya mengalami penataran, dapat sertifikat penatar. Ya. Kenapa kalau Pak Gatot memahami agama kok bisa menerangkan tentang agama Hindu Buddha? Saya baca. Bahkan pertentangan antara kaum saintis dengan gereja itu saya tahu persis. Siapa di sini yang beragama Kristen? Namanya siapa? Mana ada nggak? Siapa? Ayo. Jawab. Siapa? Berapa? Ya, Pak. Kamu Kristen apa Katolik? Kristen, Pak. Itu terjadi gitu. Jadi bukan, coba kamu kalau berdoa Pak, hanya khusus hari Minggu aja atau enggak? Ada enggak hari-hari lain? Biasanya sebelum tidur, sebelum makan, sama bangun tidur, Pak. Mau bangun tidur? Ya. Apa bentuk doanya itu? Pengucapan apa? Terima kasih atau apa? Mengucap syukur, terus apa yang mau didoakan, sama diaminkan, Pak. Doa tutup. Apakah doa itu hanya menyangkut diri kamu sendiri? Enggak. Untuk kepentingan? Seringnya mendoakan yang lain, Pak, sekitar ataupun orang-orang, ataupun kadang doa bangsa negara gitu. Ya, doa Bapak kami. Sekarang sama nggak doanya dia tadi dengan doa saya? Gimana, Pak? Saya mengatakan apa? Ya Allah, berilah aku kesempatan untuk dapat memberikan yang terbaik bagi diriku untukmu, untuk sesama manusia. Saya tidak mengatakan hanya orang Islam ya. Untukmu, untuk sesama manusia, bangsa dan negaraku. Pada sujudnya aku mengatakan, ya Allah, tunjukkan kebenaran dan keadilanmu, mujizatmu atas keadaan negaraku. Peliharalah dalam jalanmu pemimpin-pemimpin kami yang berjuang demi bangsanya. Terpikir nggak kamu untuk doa seperti itu? Sekarang saya tanya, dalam tahajud saya nggak hanya
mendoakan untuk keluarga saya. Pernah nggak kamu buat? Kamu nggak usah pakai bahasa Arab berdoa, ada pakai bahasa Jawa ya apa-apa. Gusti Allah lagi orang buta huruf, dia menguasai multi bahasa. Ya. Tapi pernah nggak kamu terpikir? Jangan kamu hanya memikirkan untuk doa dirimu. Ya Tuhan, berikan aku suami yang ganteng, istri yang cantik, yang pinter, yang bahenol. Waduh, tobat. Moga-moga aku lulus Tuhan, walaupun aku nggak ngapalin kemarin karena aku lupa ada acara nonton film. Waduh, itu ujian nih kayak ngono Gusti Allah, kamu aja kayak gini. Kerangka apa yang kamu doakan? Saya orang Muslim. Saya harus bisa menolong sesama, bukan aja hanya orang Muslim, orang lain. Berilah aku kesempatan untuk dapat memberikan yang terbaik bagi diriku. Untukmu Tuhan. Untuk sesama manusia. Dari sana ke sini untuk bangsa dan negara ini. Apakah aku pegawai negeri? Kok doa aku seperti itu? Apakah aku dapat pensiun dari negara? Apakah aku orangnya Jokowi? Sadarkan orang-orang yang mempermainkan agama ya Tuhan. Kalau tidak bisa kau sadarkan, ingatkan, singkirkan kalau memang itu kehendakmu. Berpikir nggak kamu? Masih sempat nggak kamu kalau sholat 5 waktu berpikir seperti itu? Habis sholat 2. Pagi tadi saya ya jam 3 itu saya sudah mekanismenya sudah diatur oleh Tuhan, seolah begitu saya bangun saya lihat jam udah pasti 3:04. Paling banter 3:10. Itu walaupun saya tidurnya jam 2 atau setengah 2, pasti itu jam 3:05. Itu begitu aku bangun, udah jam 3:05. Berarti saya harus sholat apa? Tahajud. Ditambah sholat hajat 2 rakaat. Tahajud bisa 4 rakaat, 6 rakaat. Dalam tahajud itu apakah, dalam tahajud dan surat hajat ini apakah saya hanya mikirkan diri saya sendiri? Tidak. Ya jangan dong. Bagaimana kamu selama ini diberi oleh Tuhan, kamu berterima kasih caranya gimana? Menolong sesama. Habis sholat Isya kamu sholat sunnah witir 3 rakaat. Semua doa itu hendaknya kamu bersifat adalah apa? Sebagai perwujudan kamu ini manusia. Ya. Makanya saya nggak takut bahwa hidup saya itu akan susah atau enggak nanti. Bayangkan di tengah kesibukan itu cuma urusan sholat begitu aja. Saya hari-hari kemarin, bulan kemarin dan sekarang tuh disibukkan memberikan webinar. Saya memberikan seminar. Coba. Ini sudah karunia Allah menurut saya. Wah kamu laris kamu sekarang seminar di depan orang eksekutif perbankan, di dalam bos-bos perbankan. Apakah ini saya prediksi? Oh tidak. Tidak. Rezeki itu selalu datang. Dari manapun, ya, kalau kita menghendaki mohon pada Tuhan. Ada mujizat-mujizat yang sekarang nikmat mana lagi, seperti tadi saya katakan. Saya dulu ingin jadi dokter, akhirnya dibalas oleh Tuhan melebihi target saya. Kamu sekarang kan bisa kemana aja. Kamu bisa memberi pertolongan di bidang hukum, di bidang ekonomi, di bidang keuangan perbankan, di bidang lingkungan, di bidang agama, di bidang itu. Yang dulu hanya targetmu adalah kedokteran aja. Cuma di bidang kesehatan aja kan. Nikmat mana lagi yang harus kamu hindari? Ketika kita berpikir tentang positif, maka yang ada dalam pikiranmu adalah positif. Ketika kamu negatif,
Maka jangan heran juga, energi lontaran negatif kamu pada orang lain akan justru menjadikan positif bagi orang tersebut. Gus Dur kan pernah ngomong, sesuatu yang diberikan, itu kalau ditolak, tidak diterima, itu jadi milik siapa? Ada yang bisa jawab? Kamu memberi sesuatu ke saya, kalau saya nggak terima, saya tolak, akhirnya barang itu jadi, sesuatu itu jadi milik siapa lagi? Kembali ke yang memberi, Pak. Ini filosofi dalam. Kamu jelek-jelekin saya diemin aja, saya nggak terima, nggak saya terima. Oh, jelek. Artinya nggak, saya cuma dengerin aja. Nggak, kalau saya terima, saya marah kan? Enggak, saya diemin aja. Berarti kejelekan itu akhirnya kembali ke siapa? Ke yang menjelekkan. Yang menjelekkan. Sampah, kamu ngelempar saya sampah, saya diemin, saya kembali ke kamu sampahnya. Nah inilah, itu deh contoh jelas kenapa sekarang banyak ustadz abal-abal yang baru menguasai satu ayat terus mendadak dia jadi hebat. Ini dalam Pancasila itu diatur, udah diatur semua ini gitu loh. Sudahlah, Pancasila luar biasa, kuliah Soekarno gimana bicara tentang Pancasila, kamu boleh baca ini nanti ya sampai selesai. Pancasila itu pemberontakan, jadi sebenarnya kok bisa klop gitu loh. Bahkan dengan ajaran, kenapa kemudian disebutkan Trisila, sebab itu adalah, bayangin kalau yang namanya ustadz yang terkenal, pada dia dosen juga dulu, sekarang udah keluar, bukan pegawai negeri lagi, yang namanya Abdul Somad. Begitu gampang mulutnya mengatakan bahwa di dalam salib itu banyak sekali setan-setan gitu. Haleluya, haleluya, diledek. Ditangkap nggak? Pantes nggak seorang ustadz kayak gitu? Sekarang kalau kamu dikatain gini, nih ada seorang pendeta, misalnya nih pendeta, katakan, mereka itu datang berbondong-bondong ke Mekah hanya berebutan untuk cium batu. Marah nggak kamu? Marah dong. Betul nggak? Padahal kamu prakteknya iya. Kalau kamu naik haji, ketika berputar itu kan kamu berebutan cuma untuk nyium batu kan, jujur. Sekarang udah nggak boleh kan, itu kan dipagerin itu, karena banyak kecelakaan, ada yang orang berebutan gitu, patah lehernya. Sekarang saya tanya, mereka hanya datang ke sana kemudian sujud di depan batu, dia menyembah batu, marah nggak? Marah kamu? Enggak, saya nggak nyembah batu. Saya adalah Ka'bah kok yang saya sembah, bukan batu. Iya, Ka'bah itu kan nama. Fisiknya dari apa? Dari kardus, dari kayu, atau dari batu? Marah, emosi kamu langsung golok celurit, Allah Akbar, ini perlu dicelurit. Lah ampun. Ketika kamu tidak sportif, ya, terus kamu gampang memvonis orang lain salah, maka disitulah sesungguhnya kamu nggak menguasai tentang hakikat ketuhanan. Dan nggak usah diterusin, cukup baca ketuhanan yang Maha Esa, nggak usah diperdalam, mendingan balik kanan pulang. Kamu nggak akan bisa memperdalam kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena kamu tidak bisa, kamu mengingkari. Kamu berpikir itu yang ada di dalam hati kamu adalah emosi, Pak Gatot ini mengajarkan ini kita suruh murtad. Kapan saya ngajari Anda suruh murtad? Hanya Anda tidak pernah memahami apa hakikat ketuhanan. Maka yang terjadi adalah emosi yang meledak-ledak. Tapi ketika kamu jernih, kamu merenung, mohon petunjuk kepada Tuhan, kamu akan mendapatkan suara hati nuranimu. Akhirnya apa? Habib Rizik yang katanya hebat begitu kalah sama seorang Nikita Mirzani kan.
Perlawanan semua ini kan dimulai dari Nikita Mirzani yang ngeritik. Akhirnya baliho-balionya diturunkan semua kan. Polisi seolah-olah mendapat semangat dari seorang Nikita Mirzani. Hebat gak itu? Itu wanita hebat itu. Wanita yang dipinggirkan dianggap yang tadi, dianggap lonte lah, dianggap inilah, dianggap pelacur lah, dianggap ini. Anda tahu nggak Nikita Mirzani? Pendidikannya itu apa? Hubungan internasional, kuliahnya hubungan internasional. Dia bukan orang miskin, dia orang cukup. Bapaknya itu adalah direktur Krakatau Steel. Direktur dari BUMN. Coba. Ibunya adalah bisnis berlian dan mas-masan. Jadi siapa bilang Nikita Mirzani ecek-ecek? Saya malu sampai, saya pribadi aja malu lihat perjuangannya dia. Karena dia pernah tinggal di Petamburan 4. Rumahnya besar. Dia tahu Habib itu waktu masih mudanya. Akhirnya kan malu kan kalau diingatkan hanya akhirnya dikalahkan oleh seorang Nikita Mirzani. Akhirnya polisi sekarang bergerak. Baliho diturunkan dari sejak itu mulai ramai kan. Inilah yang hakikat hidup itu sesungguhnya kalau dikemas. Sama aja kamu melihat kemasan Pancasila dengan cara yang benar. Coba kamu mempelajari pasal demi pasal, ayat demi ayat Pancasila dengan tertib. Apa hakikatnya ketuhanan yang Maha Esa? Apa hakikatnya kemanusiaan yang adil dan beradab? Apa hakikatnya persatuan? Hakikatnya kerakyatan. Ini dalam sekali. Ya. Hakikat ini nanti kamu akan peroleh, luar biasa. Kamu kembali ke agamamu. Kamu buka ajaran-ajaran agamamu. Kamu perdalam dan kamu samakan itu dengan pendalaman kamu tentang Pancasila. Kamu akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Baik itu kamu dari agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Protestan, atau Islam. Oleh karena itu betapa hidupnya yang namanya kita ini adalah hidup kamu itu gak sendiri. Kamu itu punya orang lain, ada orang lain. Kalau ada istilah anak Tuhan di kalangan Kristen, kita pun juga memang menyebut anak Tuhan. Kamu bukan anak Tuhan bagaimana? Kamu bisa mengingkari kalau kamu bukan anak Tuhan dari mana? Kamu itu hanya secara fisik aja dari hasil karya Bapak Ibu kamu. Bapak Ibu kamu nggak bisa apa-apa lagi, cuma bentukan fisik. Tapi yang kemudian bisa hidup, lahir, dan bicara, bergerak seperti kamu, itu adalah campur tangan pihak ketiga, yaitu Tuhan. Jadi pembentukan kamu itu 3 unsur, Bapak, Ibu, Tuhan. Berarti kamu anak dari 3 unsur ini. Jadi kalau kamu dibilang anak Tuhan marah, enggak ada gimana melahirinya, Tuhan kok punya anak. Tapi hakikatnya kamu sendiri adalah bayangan dari dibentuknya oleh 3 ini. Kamu mau mengingkari? Ayo, kamu mau mengingkari enggak? Bahwa kamu dibentuk dari 3 unsur ini. Bapak, Ibu, Tuhan. Silakan mengingkari, coba. Teriak gitu sama Tuhan. Tuhan, saya nggak mau. Saya cuma hasil produksi Bapak, Ibu saya aja. Kamu nggak ikut campur, Tuhan. Berani nggak kamu ngomong gitu? Ngomong yang keras gitu, kencang. Tapi udah karena sudah emosi dulu, ya kan? Wah, panen dulu langsung marah begitu dengar anak Tuhan. Wah, nggak bener itu. Ngajarinnya nggak bener, salah. Loh, kita berpikir jernih. Saya hanya memberikan kebenaran sesuai dalam hal ini. Ini kesalahan kita karena kita tidak dipelihara dalam kebenaran dari awal. Kita diajar untuk menjadi emosi. Azan udah benar-benar dirubah jadi hayalah jihad. Bagaimana judulnya? Itu aja sudah menunjukkan agitasi ingin menyerang. Akhirnya muncul apa? Peristiwa ini.
Ya, hati-hati kalian. Oke, ada yang ingin tanyakan lagi? Silakan, Dok. Silakan, ada yang tanya nggak? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Izin bertanya terkait bendera bulan bintang yang dikibarkan masyarakat Aceh dalam memperingati HUT-GAM baru-baru ini, Pak. Ya. Di mana terdapat aparat yang sudah melakukan pencegahan pengibaran bendera, Ya. tapi menurut salah satu tokoh Aceh, pengibaran tersebut merupakan hak masyarakat Aceh dan sudah tertuang dalam Perda Aceh, Pak. Lalu sebenarnya apakah hal itu perlu menjadi perhatian pemerintah karena dikhawatirkan dapat menimbulkan perpecahan, Pak? Ya, peristiwa itu sebenarnya adalah blundernya Yusuf Kala ketika dulu perundingan di GAM di Jenewa. Dulu perundingan di GAM itu diwanti-wanti, padahal kita tahu kedudukan GAM, kita tahu tempatnya GAM. Kenapa nggak dibom aja? Bangsa ini terlalu baik. Orang udah tahu kok lokasinya, dibom aja langsung pakai pesawat kita, ada 3 kirim pesawat sana. Kita berunding baik-baik. Akhirnya yang muncul dalam perundingan itu mereka mendapat hak untuk membuat undang-undang sendiri. Ini yang salah. Inilah blundernya Yusuf Kala pada zaman SBY itu. Dan pemerintah tidak bereaksi. Sama aja memelihara singa masih kecil seperti FPI. Tapi sekarang saya bersyukur bahwa banyak anggota orang Aceh sendiri yang insaf, bahkan kayak Gayo tuh pengen jadi provinsi sendiri. Dia pengen karena mereka sudah sadar lama-lama. Bahkan ada yang pengen beberapa perda yang ini dicabut. Perda yang mukulin, disiksa, dirajam, itu udah nggak pantas dengan kehidupan manusia sekarang. Rasulullah masih hidup aja saya kira juga sedih. Melihat hal-hal seperti itu pasti Rasulullah sedih. Fotonya dong ini, aku sewaktu-waktu kan moto ini. Ya. Jadi hati-hati itu kalau hal yang seperti ini dikemukakan, itu memang salah. Itu kesalahan kalau menurut saya vital juga, gitu loh ya. Vital kalau menurut saya. Makanya saya katakan bahwa di sini harusnya sekarang, tapi dengan adanya banyak orang sudah mulai insaf. Waktu saya nyusun, ada mahasiswa saya yang buat skripsi tentang Aceh itu juga ada bilang, oh sekarang banyak orang punya kesadaran Pak Gatot untuk dalam hal masalah GAM. Itu saya bersemangat. Nah, peristiwa kemarin itu sebenarnya merupakan satu kepleset lah kalau menurut saya. Kepleset itu sebenarnya sudah ditegur juga itu. Jadi supaya pejabatnya juga ditegur kok, Mbak, itu ya. Jadi jangan khawatir, pejabatnya sendiri ditegur. Pejabatnya ditegur bahwa itu menimbulkan satu permasalahan, ya, satu permasalahan dari orang GAM sendiri. Bahkan orang GAM berpendapat bahwa juga ada orang GAM yang pada waktu kemarin ada anak-anak sekolah yang di Aceh yang yang mereka justru mendukung pemerintah, bahkan menolak radikalisme dan para orang-orang yang mempermainkan agama. Oh, bagus banget. Dengan ini loh, poster. Buat saya, wah hebat banget itu. Kalau sampai orang Aceh berani menyuarakan itu, hebat. Berarti ini menunjukkan, memang itu saya baca itu, persoalan tadi yang dikemukakan, bahwa menimbulkan keresahan, betul, saya tahu kalau itu menimbulkan keresahan, tapi kemudian diselesaikan dengan cara yang ya elegan lah bangsa ini. Tapi bahkan sekarang sudah banyak yang mengusulkan beberapa perda sudah dihapus dibandingkan dengan yang awal-awal.
Ini berita yang mengembirakan sebenarnya buat saya, ya. Tapi ya itulah, pada satu periode seperti kepleset itu kemarin, ya. Kepleset itu tadi, ya kan? Ya. Jadi kalian juga nanti harus berpikir bahwa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kalian jangan kemudian terpukul, ya. Itu adalah hal-hal yang menyedihkan kalau sampai terjadi seperti itu. Ini yang penting bagi kita. Maka saya selalu mengatakan bahwa mengapa terjadi seperti peristiwa-peristiwa benturan yang sekarang juga lagi populer di dalam negeri ini. Ya. Kenapa ini terjadi? Kalau saya katakan begini ya, ini karena kesalahan masa lalu. Tapi untung bagusnya saya yang kagum pada Presiden Jokowi ya, bukan saya puji. Kenapa? Ya nggak berpikir seperti zaman Pak Harto. Kalau zaman Pak Harto dulu langsung ditembak, ya benar. Benar, zaman Pak Harto itu udah langsung, wah kamu mengalami zaman Pak Harto akan kelihatan bahwa wah apa sih yang terjadi seperti itu. Oh, langsung Habib Rizik nggak sampai di Indonesia itu. Iya. Di tengah jalan udah nggak ada ya. Di tengah jalan udah nggak ada gitu aja. Ya. Di tengah jalan udah nggak ada itu. Ya. Jadi menurut saya ini suatu hal yang unik ya, suatu hal yang unik yang perlu dijajakin gitu. Pak, orang saya baca puisi aja dipanggil tentara, kok gimana? Saya ngeritik Soeharto dari baca puisi. Saya punya senjata nggak? Dakwah nggak kan? Ya bikin skripsi yang judulnya hukum aja jadi dimarahin. Wah, ini bla 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 bla. Allah, saya pikir itu aja udah jadi masalah. Lalu pertanyaan saya sendiri gitu loh, pertanyaan saya, ini sebenarnya gimana sih? Gitu loh, ya, iya kan? Sebenarnya gimana? Saya kalau misalnya saya dianggap ini apa? Dianggap berontak, apa yang saya berontak? Apa yang saya berontak? Ya kan? Nah itulah. Jadi kita harus bersikap bijak, ya, bersifat bijak, jangan sembarangan. Jadi disitulah kata kuncinya. Oke, kita terpaksa tutup kuliah kita. Kamu juga ada kuliah nanti. Siapa yang berdoa untuk nutup? Jain, ya, silakan kamu doa atau siapa? Untuk menghadiri kuliah hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Ya. Ingat PR-nya ya. Kemarin udah saya kasih PR karena anak-anak kan Sabtu yang lalu udah kuliah. Dikumpulkan minggu depan. Itu kamu memandang tentang Pancasila pada situasi kondisi negara saat ini. Apakah ancaman dan bagaimana cara menanggulanginya? Ya. Kita ketemu sampai hari Senin besok, seperti biasa. Mungkin nanti juga ada tugas berkaitan dengan banyak orang tanya, banyak teman-teman dosen juga tanya, bagaimana metode kuliah minggu ke-11 nanti Pak Gatot 11-12. Ada beberapa dosen minta sama saya, Pak Gatot minta tolong slide-nya, sebenarnya nggak ada slide itu. Jadi itu kayak penugasan gimana kalau dalam keadaan normal kamu mengabdi, artinya pengabdian pada masyarakat. Bagaimana kamu menerapkan? Kamu menerapkan bisa kan melalui lingkungan kamu sekarang. Nanti paling saya kasih PR berikut ya untuk tugas nomor
kuliah 11-12 itu adalah bagaimana kamu mengamati, menganalisa penerapan implementasi Pancasila di lingkungan kamu. Dimulai dari keluarga kamu, tetangga kamu, itu aja. Sederhana kan kamu mengamati. Apakah nilai-nilai Pancasila sudah tertanam di lingkungan kamu, di kalangan bapak ibu kamu, dan tetangga dekat aja. Aku nggak menghendaki jauh-jauh. Nah, ini bagian dari sekarang. Kalau tidak, kamu yang harus wajar kamu untuk mengemukakan. Kamu tidak perlu takut kepada kalau kamu suatu ketika ngomong dengan Pak RT tentang begini Pak RT, harusnya kita harus ini. Enggak, kamu adalah agent of change, kamu agen perubahan. Kamu ini adalah generasi masa depan. Kamu harus berani kalau di lingkungan kamu ada yang nggak benar, kamu masuk. Kamu ini adalah anggota Menara Gading, perguruan tinggi itu Menara Gading. Kamu tinggal, kalau walaupun kamu tinggal di suatu pedesaan sekarang, kamu datang, kamu bagaimana menerapkan Pancasila itu dalam implementasinya dengan lingkungan kamu. Atau kamu memberi pengajaran, kamu kumpulkan anak muda, kamu ngomong sebentar, barang 15 menit atau setengah jam. Ngomongin kamu tentang ini loh, Pancasila. Harusnya kalau saya nanti zaman normal saya suruh itu, tinggal kamu ngerekam aja, terus kamu buktikan ini Pak. Kita harus berani, memang itu adalah prakteknya begitu, harus berani. Atau kamu di lingkungan keluarga kamu menerangkan tentang Pancasila, kamu ngerekam, ada bapak ibu kamu. Ya kamu nggak perlu takut, kita harus berani berbeda. Kalau kamu menghadapi orang tua kamu yang cukup keras, fanatik, begini-begini, kamu bisa menerangkan dengan cara yang elegan. Ya, itu nanti 12 ada dengan lingkungan sekitar, lingkungan keluarga, lingkungan RT aja, nggak usah sampai kelurahan. Terlalu banyak nanti. Lingkungannya sekitar kita, bisa nggak nih? Oke, kamu hebat, pertanyaannya baik, ya, sukses. Kalau pengen ngobrol-ngobrol, silakan saya di kontak aja. Oke? Terima kasih, sukses selalu untuk kalian. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Terima kasih.